kan kami di sini ingin mempresentasikan atau menampilkan sebuah hasil diskusi kami yang berkaitan dengan utang piutang dalam mata kuliah hadis tematik ekonomi. Tolak menitipkan dan terkait dengan benar. Materi hadis utang piutang. Pengertian utang piutang ataupun al-qard terbagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Yang pertama secara etimologi. Secara etimologi, qard bermakna memotong. Dinamakan demikian karena terdapat uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan, memotong sebagian hartanya, harta yang dibayarkan kepada muqtarid yang diajak akad qard, dinamakan qorot, sebab merupakan potongan dari harta muqrid atau pemilik barang. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtarid yang membutuhkan dana atau uang. Yang kedua, secara terminologi. Secara terminologi, pengertian al-qard merupakan antara lain seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya adalah sesuatu yang diberikan dari harta mistil atau mitsil yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi qard menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwad ataupun imbalan atau tambahan dalam pengambilannya. Terus sedangkan menurut ulama Hanafiyah, qard mempunyai pengertian yang sama dengan akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepandan. Bisa diambil kesimpulan bahwa al-qard adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dasar hukum utang piutang menurut Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yaqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yuqbid wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyampaikan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila kamu memberikan pinjaman kepada saudaramu yang dalam kesusahan, maka pinjaman yang kamu berikan tersebut sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan melipat gandakan pembayaran kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut. Dan Allah juga menjanjikan bahwa orang yang memberikan pinjaman tersebut akan dilapangkan rezekinya. Menurut Al-Quran surah Al-Maidah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha shadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat di atas menganjurkan kita sesama umat muslim agar tolong menolong dalam berbuat kebaikan, seperti memberikan pinjaman kepada saudara yang sedang kesulitan, karena tolong menolong adalah sifat paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga melarang kita tolong menolong dalam hal berbuat dosa, karena dosa adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan siksaan Allah amat berat. Dan menurut hadis riwayat Ibnu Majah, an Abi Mas'udin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ma min muslimin yuqaridu musliman qala radin marrataini ila kana qasadaq qala marratan rawahul Ibnu Majah. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim yang mengutangi muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya seperti sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis di atas adalah bahwa memberi utang kepada orang di saat dia membutuhkannya itu pahalanya lebih besar daripada memberikan sedekah, karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan. Terus menurut hadis dari Anas ibnu Malik, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usri bi ala babil jannati maktuba as-sadaqah bi asri amsalha wal qarada bi 18 faqultu ya Jibril ma balul qaradi afdalu min as-sadaqah qala li'anna as-sa'ili yus'alu wa indahu wal mustaqarridu la yastaqridu illa min hajjati. Rawahul Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan utang dibalas 18 kali lipat. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, mengapa mengutangi lebih utama daripada sedekah? Ia menjawab, karena meskipun seseorang pengemis meminta namun masih mempunyai harta, sedangkan seseorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis di atas adalah bahwa dalam hal ini Nabi Muhammad SAW ingin memberikan sugesti agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman, karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman, apalagi bersedekah. Bila mana ketika keadaan ekonomi pas-pasan, tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan rukun utang piutang, yaitu al-qat'u. Adapun yang menjadi rukun qat' ada 3, yaitu yang pertama sikhat qat'u, ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan dari penawaran yang diberikan oleh mitra. Akad qat' dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal qat' yang sama dengan pengertiannya. Yang kedua, adanya para pihak yang terlibat qat'. 2 pihak yang berakad, yakni orang yang berutang al-muqtarid dan orang yang memberikan pinjaman al-muqrid. Disyaratkan a. baligh, mereka cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru, artinya cakap bertindak hukum. B. murtarid, adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad terbaru, artinya harta yang diutang adalah miliknya sendiri. Seterusnya yang ketiga, adanya barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserah terimakan dan dapat dijadikan barang pesanan muslamti, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis, boleh dimanfaatkan menurut syarah, dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya, setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan, karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Sebagaimana hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala istaghrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama minna wa a'tahu minna khairan min sinhi wa qala hayarukum ahasinukum qada'u, rawahu at-Tirmizi. Yang artinya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW berhutang seekor unta dan mengembalikan dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda, orang yang lebih baik di antara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW juga melakukan transaksi hutang piutang dengan hewan sebagai barang atau objek dalam transaksi. Kemudian Nabi membayar dengan unta yang lebih baik daripada yang dihutangnya. Ini berarti boleh membayar hutang dengan nilai yang lebih baik dengan ketentuan tidak ada disyaratkan dalam akad. D. Syarat-syarat utang piutang al-Qadz. Ada 4 syarat sah al-Qadz. Yang pertama, akad qadz dilakukan dengan siqat, ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara al-muqtah melakukan akad tanpa ijab qabul. Dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara muqtah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya. Yang kedua, adanya kafilitas dalam melakukan akad, artinya baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa melakukan dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru atau berderma. Yang ketiga, menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mislis. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta kimia seperti hewan, barang tak bergerak, dan lainnya. 4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum dicampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikannya gantinya. Aturan umum utang piutang. Yang pertama, Islam hanya mengenal adanya qard hasanah atau utang kebajikan saja. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni uang ataupun barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Tetapi, utang hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang dalam Islam sehingga tidak boleh dipungut dalam utang. Kedua, tidak dibenarkan utang kecuali untuk kebutuhan yang mendesak, dan tidak dibenarkan pula jika berutang untuk kebutuhan mewah ataupun untuk berboros. Ketiga, utang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum, sehingga perlu adanya bukti tertulis perjanjian utang piutang yang mana termuat pula tentang persyaratan dan ketentuan pelunasan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Keempat, pemberi pinjaman boleh meminta pinjaman yang berupa harta benda, namun tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari harta tersebut. Kelima, pelunasan utang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi di antara para ahli waris. 6. Pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. 7. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya. 8. Jika seorang debitur yang dipinjami dalam keadaan susah, dalam finansial yang mana dimungkinkan tidak mampu untuk membayar utang, jika kreditur mengurangi jumlah kewajiban utang yang akan dibayarkan, ia akan mendapatkan pahala dari Allah. 9. Seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya. Jika terjadi perselisihan di antara pihak yang berutang, maka hakim atau penguasa harus menengahi masalah tersebut. 10. Membebaskan debitur miskin adalah perbuatan terpuji yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah. 11. Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka negara Islam bertanggung jawab membayar utang tersebut dengan diambilkan dari dana zakat. Khiyar dan batas waktu utang piutang. Khiyar adalah pembatalan akad atau al-fasq. Dalam akad qard, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak.
Al-qard merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya apabila telah jatuh tempo. Hal itu karena akad qard adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang misliat, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan kepada kalian semua. Jikalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi semua umat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum